La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar, selamat, enak, makanannya udah tertata, tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, yang gak masuk akal lagi tadi kan bisa pulang kampung. Pulang kampung. Yang gak masuk akal lagi itu penduduk kampungnya kan benci nih ya. Orang kampungnya kan benci, gak suka sama Nabi Yunus alaihissalam. Berubah itu, yang benci itu jadi cinta semua. Dakwah yang ditolak jadi diterima. Subhanallah. Solusi. Ternyata solusinya di mana? Solusinya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan solusi dari Allah taala? Ternyata satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama ikrar dulu, sadarin dulu, bebaskan diri dari penyembahan-penyembahan itu, bebaskan diri dari berhala-berhala. Kita ini masih nyembah berhala namanya akal, nyembah berhala namanya kemampuan, nyembah berhala namanya relasi, nyembah berhala namanya perencanaan. Begitu banyak arca berhala dalam hati kita, enggak kita bersihkan. Bersihkan dulu itu berhala-berhalanya. La ilaha illa anta. Iya, Mas Fadli pede dengan mobilnya. Sama Allah Ta'ala mobilnya dibuat mogok. Masuk bengkel sampai sekarang belum sembuh. Misal nih contoh. Kalau begitu, pede dengan tabungannya, mau beli barang, punya uang di bank, rupanya banknya lagi mengalami gangguan sistem, sehingga m-bankingnya, internet bankingnya tidak bisa dipakai, munyer tok, silahkan menunggu, gak rampung-rampung, tokonya keburu tutup, gak bisa dibayar. Mohon maaf, transaksi tidak bisa dilakukan hari ini karena toko sudah keburu tutup, duit Anda banyak tapi gak bisa bayar. Kenapa? Gangguan jaringan internet atau gangguan sistem perbankan sedang terjadi. Masya Allah. Dengan PD-nya naik mobil kecepatan tinggi, tolnya sepi, ya nggak ada hambatan di tol sama sekali, tolnya lancar itu, buat appointment janji, buat janji mau ketemu untuk suatu urusan bisnis, dengan pasti mengatakan 5 minutes, saya 5 menit nyampe di sana, karena dekat, ya memang dekat bener. Begitu masuk pintu tol, rupanya e-tolnya nggak bisa gesek. Ribet di situ, e-tolnya digesek nggak mau ya. Nah, ditempelkan gitu ya, nggak mau, ditap nggak mau, wah nggak bisa nih. Rupanya kartu e-tolnya mengalami kerusakan, sehingga dia tidak bisa masuk tol. Bingung cari ini, yang jadi 5 menit jadi 15 menit sampai di lokasi itu. Temennya yang akan ada janji sama dia udah keburu pulang, sehingga perjanjian batal. Kenapa terjadi semua itu? Ya karena masih nyembah selain Allah Ta'ala, ya masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat mau kita dapat solusi yang jitu, solusi yang asyik, solusi yang mudah, solusi yang menyenangkan, hidupnya enak ya, walaupun ada banyak kendala, tapi hidupnya enak karena selalu ada solusi, adalah membersihkan hati dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta. Makanya kita kan kalau habis sholat witir suruh baca nih 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca. Ya kita perbanyak baca itu. Biar apa? Biar hati kita ini sadar, jangan nyembah yang lain dong, sembah Allah. Jangan andalin yang lain dong, andalin Allah. Jangan utamakan yang lain dong, utamakan Allah. Allah, Allah, Allah. Ajarin terus hati kita ini, karena kalau hati nggak diajarin lupa. Ada lagi yang pede dengan kegantengannya. Kalau saya mau nikah dengan siapapun cukup tunjuk, ganteng, duit banyak. Baru ngomong seperti itu, keluar dari rumah kepleset, jeduk, ya betul ganteng. Tapi setelah kepalanya terjeduk, duk,
nggak ingat siapa dirinya, kemudian nggak bisa ngomong, ya. Kemudian setelah itu penglihatannya jadi kabur. Setelah itu pendengarannya jadi nggak jelas. Yang tadinya sombong, saya. Akhirnya dia cuma jual wajah, mau nikah jual wajah. Oh, calon istrinya nanya, namamu siapa? Ya, yang mau nikah sama dia jadi takut. Wah, kalau kemarin sih ya duit banyak, ganteng, pinter. Kalau hari ini kok begini-begini ya. Maaf, gak jadi. Biar yang lain saja nih. Sombong. Karena masih nyembah kegantengannya, menyembah kecantikannya, menyembah kepandaiannya, menyembah harta simpanannya. Itu yang disembah, yang diagung-agungkan, yang diutamakan, yang diandalkan, yang dielu-elukan. Ya, Allahnya hanya dipanggil kalau udah mumet. Duh Gusti, kepriben ini. Ya Allah, pripun niki? Ya Allah, bagaimana ini? Oh my God. Kalau oh my God gimana Inggrisnya itu? Oh my God. Ya, oh my God. Gimana? Lanjutannya nggak ngerti saya. Tanya oh my God saja. Oh my God. Gimana ini? Piye iki piye? Iki piye? Ini gimana ini? Baru manggil Allah Ta'ala, ya Allah. Baru teriakin Allahnya, ya Allah. Seperti yang saya sering sampaikan di ceramah. Ya Allah bilang sama malaikat, biarin teriak-teriak dulu. Asyik teriakannya. Wah, demen saya. Lama dia gak manggil saya. Lama dia gak nangis manggil saya. Biarin dulu. Biar manggil terus, asyik nih. Kalau perlu biar gini deh. Biar miskinnya 20 tahun. Biar sering manggil saya nih. Karena lupa sama Allah dia. Susahnya biar agak lama ini. Kenapa? Lupa sama Allah. Tapi kalau orang yang ingat sama Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, yang dia tuhankan itu hanya Allah, yang dia andalkan hanya Rasulullah SAW, gak ngandalkan ajaran siapapun, ajaran Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana menurut Rasulullah SAW? Seperti apa jalan keluar Rasulullah SAW? Petunjuk Rasulullah seperti apa? Sarannya Rasulullah seperti apa? Rasulullah mengatakan seperti apa? Rasulullah. Jadi nanyanya ke Rasul dulu SAW. Gak nanya sama yang lain. Kalau kita ini kan enggak. Kalau kita ini kan nanyanya sama otak kita dulu, akal kita dulu, pikiran kita dulu. Gak nanya sama Allah, gak nanya sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus mengajarkan la ilaha illa anta. Bersihkan diri dari sesembahan selain Allah. Subhanaka. Yakini Allah maha sempurna, maha suci ya Allah, engkau dari segala bentuk kekurangan. Maha suci engkau ya Allah dari segala hal yang sifatnya pada makhluk. Jadi kalau udah minta tolong sama Allah ya kamu jangan berpikir sebagai dirimu. Wah, kalau aku memang gak bisa, kalau aku memang lemah, kalau aku. Lah kalau Allah. Nah, kalau Allah yang udah mau, kalau Allah yang pengen, kalau Allah yang berkehendak, kalau Allah kan ya bisa. Jadi kata kalau saya buang dulu, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus tak iktiraf, ngaku memang ya saya pantas dibeginikan, ngomong saya banyak dosa. Enggak ada dosa aja ya pantas, apalagi banyak dosa. Pantas saya dibeginikan, pantas saya direndahkan, pantas saya dihinakan, pantas saya ditipu, pantas. Kemudian connect ke Allah Ta'ala. Nah di situ langsung masalah yang gede tadi menjadi sumber kemenangan. Masalah terbesar Nabi Yunus saat itu adalah berada dalam perut ikan paus. Ternyata ikan pausnya yang disuruh mengantarkan pada kemenangan. Nah, asik ya. Ini kalau kita udah paham ilmu begini kan tinggal satu masalahnya toh. Meyakininya atau tidak. Kalau meyakininya kan ya tenang. Kalau nggak mau yakin tuh ya gimana ya? Masa nggak yakin sama Allah Ta'ala kan ya na'udzubillah min dzalik. Saya dengar pelajaran dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam sebuah ceramahnya yang ringkasnya begini. Kamu lihat orang-orang yang mencari kekuasaan,
dia akan ditinggal sama kekuasaannya. Yang mencari harta, dia juga akan ditinggal sama hartanya atau meninggalkan hartanya. Yang mencari popularitas, ya dia akan ditinggalkan sama pengikutnya, menjadi nggak populer lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lihat sampai hari ini, dari zaman dahulu kala sampai hari ini, orang-orang yang mencari Allah Ta'ala selalu jadi pemenangnya. Yang cari Allah itu, cari ridhonya Allah Ta'ala, selalu jadi pemenangnya dalam kehidupan ini. Cek, gak ada judulnya Nabi Musa ngelawan Fir'aun, Fir'aun menang, itu gak ada kan. Pemenangnya siapa? Ya Nabi Musa. Gak ada Nabi Nuh melawan banjir, yang menang banjirnya. Yang menang siapa? Ya Nabi Nuh. Gak ada judulnya Nabi Ibrahim sama Namrud, yang menang Namrudnya. Gak ada, yang menang ya Nabi Ibrahim. Gak ada judulnya, ya gak ada judulnya Ashabul Kahfi itu kalah. Yang menang ya Ashabul Kahfi. Gak ada judulnya orang jahat terus bahagia. Gak ada dalam kehidupan ini. Tanya dari zamannya dahulu kala sampai sekarang. Yang jahat itu pada titiknya ya akan hancur. Tapi orang yang bertakwa selalu menang, selalu dapat pertolongan, selalu dapatkan kenyamanan, selalu dapatkan ketenangan, selalu dapatkan kebahagiaan. Nah kalau udah tahu kehidupan itu kita bisa lihat dengan kasat mata seperti itu, lah kenapa kita tidak contoh yang menang gitu loh. Tidak contoh yang sukses dalam arti yang sebenarnya. Kita enggak mencontoh para anbiya wal mursalin, aulia was solihin. Kenapa kita sibuk mencontoh yang kalah? Kita sibuk mencontoh yang susah, pada hakikatnya betul-betul susah. Naudzubillah min dzalik.